Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di atas. Dari sentimen global pemirsa, di mana Presiden The Fed Dallas, Lori Logan, mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga pada periode Oktober dan tidak boleh melakukannya lagi di Desember. Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di level atas. Presiden The Federal Reserve Dallas, Lori Logan, mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga pada periode Oktober dan tidak boleh melakukannya lagi di Desember. Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di atas. Pernyataan Logan dilontarkan menyusul keputusan The Fed pada hari Rabu pekan lalu yang menurunkan suku bunga acuan untuk kedua kalinya di tahun ini sebesar 1/4 poin. Namun Logan tidak memiliki suara dalam Komite Penetapan Kebijakan The Fed tahun ini. Ia mengatakan Komite Penetapan Kebijakan The Fed tahun ini menunjukkan bahwa data sektor swasta, klaim pengangguran, jaringan bisnis, dan kontak komunitas memang memberi bank sentral visibilitas ke dalam ekonomi dan gambaran yang jauh dari mengkhawatirkan. Pembelanjaan konsumen telah melambat tetapi masih melebihi tren jangka panjang. Keuntungan pasar saham mendorong permintaan dari rumah tangga yang lebih kaya, perusahaan-perusahaan besar yang antusias menginvestasikan uangnya pada kecerdasan buatan dan pusat data. Rumah tangga berpenghasilan rendah dan perusahaan-perusahaan kecil bernasib lebih buruk baik tetapi masih stabil. Meski demikian, Logan mengatakan bahwa ia mendukung keputusan The Fed untuk menghentikan menyusutkan neraca keuangannya dengan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga pasar uang yang tinggi menunjukkan neraca keuangan yang lebih dekat dengan ukuran normalnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dari Asia pemirsa, di mana China menangguhkan pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mengakhiri investigasi terhadap perusahaan chip asal Amerika Serikat. Keterangan resmi yang dirilis Gedung Putih menjelaskan rincian kesepakatan dagang yang dicapai antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar ke dunia tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, China akan mengeluarkan lisensi ekspor umum untuk logam tanah jarang, galum, germanium, antimoni, dan grafit yang akan menguntungkan pengguna akhir dan pemasok asal Amerika Serikat. Di mana langkah ini secara efektif mencabut pengendalian ekspor yang diberlakukan Beijing pada April 2025 dan Oktober 2022. Selain itu, China juga sepakat menghentikan penyelidikan anti-monopoli dan anti-dumping terhadap sejumlah perusahaan chip asal Amerika termasuk Nvidia dan Qualcomm. Sebagai imbalan, Washington akan menunda penerapan sebagian tarif timbal balik terhadap China selama 1 tahun dan membatalkan rencana penerapan tarif 100% terhadap ekspor China ke Amerika yang semula dijadwalkan pada November 2025. Pemerintah Amerika juga akan memperpanjang masa berlaku pengecualian tarif berdasarkan Section 301 hingga 10 November 2026. Dan di segmen ini kita akan review sepanjang perdagangan di pekan lalu, kemudian bagaimana proyeksi di pekan ini dengan beberapa sentimen yang berkembang. Namun sebelum kita mereview dan membahasnya, kami punya informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah terbatas usai menguat ke level 8.200-an di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Di mana pelemahan indeks harga saham gabungan terpangkas ditopang saham BBRI yang menguat dan mencatat bobot di 11,59 indeks poin ke penguatan IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,25% di level 8.163,87 di akhir perdagangan Jumat. Secara intraday, IHSG sempat menguat ke level 8.215,546. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor infrastruktur naik 1,13%, sektor transportasi menguat 0,57%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju di 0,32%. Sementara sektor perindustrian turun 1,50%, sektor properti dan real estate melemah 1,17%, dan sektor kesehatan turun 0,96%. Saham yang jadi pemberat IHSG diantaranya saham BMRI ditutup melemah 1,67% di level Rp4.720 per saham, berkontribusi minus 7,03 indeks poin. Saham DSSA ditutup melemah 2,11% di level Rp84.575 per saham,
berkontribusi minus 7,03 indeks point. Saham dari grup Prayogo Pangestu BRPT ditutup melemah 2,54% di level Rp3.450 per saham. Beratkan IHSG minus 5,62 indeks point. Saham ASII ditutup melemah 1,99% di level Rp6.150 per saham, berkontribusi minus 5,57 indeks point. Dan saham TLKM ditutup melemah 1,23% di level Rp3.210 per saham. Dan beban IHSG minus 4,58 indeks point. Sementara di tengah koreksi IHSG, saham BBRI melesat naik 1,79% ke level Rp3.980 per saham dan menjadi penopang utama IHSG dengan mencatat bobot 11,59 indeks point. Dalam sepekan IHSG melemah 1,30%, IHSG mengawali pekan lalu dengan koreksi dalam. Indeks sempat anjlok lebih dari 3,5% di Senin awal pekan dan meninggalkan level 8.000. Hal tersebut seiring dengan informasi yang beredar mengenai perubahan aturan free float indeks MSCI. Saham-saham milik Prayogo Pangestu terdampak paling besar. IHSG sempat rebound di 29 hingga 30 Oktober 2025, dua masing-masing menguat 0,91% dan 0,22%. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba update dari beberapa bursa global, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat 31 Oktober, terdorong oleh proyeksi laba optimistis dari Amazon. Namun sentimen investor masih tertahan akibat kekhawatiran bahwa The Fed bersikap semakin berhati-hati dalam melakukan pemangkasan suku bunga. Pada tutupan perdagangan Jumat, indeks Dow Jones average naik di 0,09% menjadi 47.562. Indeks S&P 500 menguat di 0,26% ke level 6.840 dan Nasdaq naik di 0,61% ke posisi 23.724. Ya, kita akan coba update data terakhir dari bursa Eropa, pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa ditutup melemah di perdagangan Jumat seiring investor mencerna laporan keuangan kuartalan yang beragam serta data inflasi kawasan euro yang relatif stabil. Indeks acuan pasar saham Eropa stok 600 turun di 0,51% ke level 571,89. Indeks Jerman turun di 0,67% ke 23.958 dan FTSE Inggris melemah di 0,44% ke 9.717. Ya, itu dia update dari posisi beberapa kondisi data terakhir dari bursa global, kemudian juga beberapa sentimen tadi yang diharapkan, yang diproyeksikan juga akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepekan ke depan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hamzah yang merupakan CEO saham Malohi. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hamzah, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Hamzah sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, Pak. Sebelum menentukan langkah strategi mungkin, ataupun investor juga ingin tahu saham-saham pilihan yang direkomendasikan nanti, boleh tidak Pak kita review pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir terlebih dahulu? Oke, saya melihat memang IHSG hari ini berpotensi rebound tipis ya, namun memang untuk jangka menengah IHSG menurut saya masih akan berpotensi sideways ya, karena di perdagangan minggu lalu terjadi bullish divergence ya, terjadi divergence sehingga memang pergerakan uptrend sih harusnya tertahan ya, selama masih di atas 8.000 masih cukup menarik. Namun memang jangka pendek ke menengah masih akan berpotensi sideways sih, saya melihatnya seperti itu. Baik, secara teknikal bagaimana Anda melihat secara intraday dalam beberapa perdagangan terakhir, IHSG sempat ke 8.200-an. Tapi lagi-lagi di penutupan, level itu belum mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Ya, ini menurut saya memang impact dari banyak sentimen ya. Salah satunya kemarin saham-saham Prayogo cukup tertekan ya karena impact MSCI Index yang akan melakukan kajian ulang terhadap free float, sehingga menurut saya sih memang tekanan itu hadir di IHSG, sehingga menurut saya untuk komposit sendiri akan cenderung bergerak sideways sih, karena beberapa saham yang memang bobotnya
cukup besar terhadap IHSG akan memberikan tekanan seperti itu. Baik, Pak Hamzah, dari sisi sentimen Pak, tampaknya fokus dari pasar lebih ke arah hawkish dari beberapa pejabat The Fed, terutama untuk pertemuan di Desember mendatang. Bursa Amerika tadi juga ditutup positif, kemudian di pekan ini cukup banyak agenda. Hari ini juga cukup lumayan sibuk, ada data inflasi, ada neraca perdagangan, PMI manufaktur juga akan segera dirilis. Bagaimana Anda melihat prospek indeks harga saham gabungan sepekan ini, mengingat dengan beberapa sentimen yang berkembang dan asing pada akhir pekan kemarin kembali melakukan net buy, Pak Hamzah? Oke, menurut saya memang untuk dari sisi data US memang akan banyak rilis di pekan ini, namun memang yang kita tunggu kemarin dari sisi obrolan Donald Trump dan juga Xi Jinping yang endingnya sih perang tarifnya tetap ditunda ya, karena memang ada kesepakatan satu dan lain hal. Dan menurut saya memang dari sentimen itu saja membuat IHSG harusnya bisa kembali bersinar ya, namun balik lagi ya karena ada komposisi dari MSCI tersebut ya, di mana mereka takut terkait free flow dan segala macam, membuat memang IHSG kita akan cukup tertekan, namun masih bisa bergerak optimis ya. Namun di balik itu memang pekan-pekan ini saya lihat beberapa saham perbankan tentunya sudah mulai rilis laporan keuangan, walaupun memang secara data menurut saya sih nggak terlalu menarik ya, namun beberapa saham perbankan sudah mulai memberikan signal untuk buyback, dan ini menurut saya akan membuat IHSG cukup menarik ya, menahan dari penurunan saham-saham yang digadangkan akan masuk MSCI seperti itu. Baik, di perdagangan akhir pekan lalu, Pak Hamzah, di Jumat ketika dari beberapa saham perbankan big cap lebih cenderung tertekan, BBRI melaju kencang sendirian. Bagaimana analisis Anda untuk pekan ini dan rekomendasinya Pak atas capaian BBRI di pekan lalu? Oke, untuk BBRI kebetulan pekan lalu ya dia baru rilis laporan keuangan, namun memang hasilnya kurang menarik sehingga memang di hari Kamis kemarin ada tekanan yang cukup besar dari pergerakannya. Namun memang di hari Jumat BBRI kembali menguat, dan ini menurut saya juga cukup menarik karena sudah terkonfirmasi break dari level resisten terdekat di 3930. So far karena memang dia juga ada rilis rilis dari sisi buyback ya, ini juga dorong BBRI kembali menguat ya. Paling tidak menurut saya selama masih bertahan di atas 3930 harusnya BBRI masih bisa menguat hingga level 4.200-an. Baik, update terbaru Pak, ini pra pembukaan BBRI sudah melesat di 1,76%, sudah berada di atas level 4.000-an kembali. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda di tengah penguatan yang terjadi setelah sempat tertekan ke 3.800-an di awal pekan lalu? Oke, ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, untuk BBRI ini memang selama dia bertahan di atas level 4.000, dia bisa menguat ke 4.200, ditambah hari ini juga terjadi open gap up ya, ini respon positif terhadap perbankan ya, dimana tadi memang kalau dari sisi fundamental cukup oke, namun realisasinya menurut saya masih kurang optimal ya. Tapi untuk jangka pendek ke menengah harusnya masih bisa menguat hingga level 4.200. Bahkan kita tunggu apakah dia bisa break di level 4.300. Baik, singkat saja Pak sebelum jeda, buy di level berapa dengan posisi pembukaan hari ini? Oke, untuk hari ini bisa buy on weakness di 4.030 dengan catatan stop loss di 3970, target masih sama di swing di level 4.200 hingga 4.210-an. Baik, Pak Hamzah, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.